Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Buat teman-teman, tetap stay at home ya, meskipun udah mulai bosen, udah kangen kumpul-kumpul sama teman dan saudara. Gimana di rumah ajanya? Gimana sekolah atau kuliahnya? Banyak tugas, tapi keteteran terus. Mau UAS, tapi belum persiapan apa-apa. Aku punya tips and trick buat kalian biar bisa ngatur semuanya agar gak keteteran dan gak SKS alias sistem kebut semalam buat persiapan UASnya. Kuncinya cuma satu, manajemen waktu. Oke, jadi di video kali ini aku mau membahas mengenai manajemen waktu di tengah pandemi COVID-19. Kenapa sih harus manajemen waktu? Manajemen waktu tidak dapat dilepaskan dengan manajemen diri. Setiap individu akan melakukan pengaturan waktu sejalan dengan kebutuhannya dalam melakukan aktivitasnya. Mahasiswa yang mampu mengelola waktu dengan benar dapat dikatakan ia mampu mengelola dirinya dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Douglas dan Douglas, bahwa kehidupan setiap individu tidak dapat dilepaskan oleh waktu. Ada juga nih kata-kata motivasi tentang manajemen waktu dari Stephen R. Covey, yaitu kuncinya terletak bukan pada bagaimana Anda menghabiskan waktu, namun dalam menginvestasikan waktu Anda. Jadi di video kali ini saya akan membahas 6 materi mengenai manajemen waktu. Yang pertama yaitu mengenai definisi manajemen waktu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi manajemen waktu. Yang ketiga, aspek manajemen waktu. Yang keempat, kuadran waktu. Yang kelima, kebiasaan yang efektif. Dan yang terakhir, manajemen waktu ala Siamo. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu materi mengenai manajemen waktu. Berawal dari definisi manajemen. Manajemen yang umum digunakan saat ini berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Selanjutnya, yaitu definisi waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Selanjutnya, Sing and Jane mengemukakan bahwa manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atau sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, manajemen waktu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, menurut Kusuma dalam Fitriyah pada tahun 2014, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen waktu, yaitu usia dan jenis kelamin. Semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula kemampuan manajemen waktunya. Sebaliknya, semakin rendahnya usia seseorang, maka semakin kurang kemampuan manajemen waktunya. Faktor manajemen waktu berdasarkan jenis kelamin, bahwa mahasiswa perempuan lebih baik daripada laki-laki. Dilanjutkan oleh Kartono dalam Fitriyah pada tahun 2014, mengemukakan bahwa perempuan ketika mempunyai waktu luang, mereka lebih suka mengisinya dengan mengerjakan berbagai pekerjaan ringan daripada hanya santai saja. Berbeda dengan laki-laki yang lebih suka mengisi waktu luangnya dengan tidur atau santai. Sedangkan Sri Janti dalam Fitriyah pada tahun 2014 menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi manajemen waktu itu ada 4,
Yang pertama, adanya target yang jelas. Adanya target pencapaian, maka hidup akan lebih terarah dan waktu pun dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, adanya prioritas kerja. Dengan adanya prioritas dalam bekerja merupakan salah satu faktor utama yang membuat individu berhasil melakukan pekerjaan. Yang ketiga, penundaan tugas. Kebiasaan menunda pekerjaan seringkali menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat akan mengerjakannya. Dan yang terakhir, pendelegasian tugas. Sifat kurang percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai dengan sempurna seringkali membuat tersisanya waktu yang kita miliki. Perlu kiranya diingat bahwa pekerjaan yang dilakukan orang lain mungkin tidak sebaik jika dilakukan dengan sendiri. Akan tetapi, jika pekerjaan tersebut tidak yang utama, kenapa tidak didelegasikan saja pada orang lain dengan tetap diawasi? Hal itu dapat lebih meringankan pekerjaan. Waktu yang ada dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih berkualitas, di samping dapat meningkatkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan rasa hormat dari orang yang kita sudah kasih tugas. Dalam melakukan manajemen waktu, harus memperhatikan aspek-aspek manajemen waktu. Menurut Haines, pada tahun 2010, aspek-aspek manajemen waktu dibagi menjadi 3 yang dikenal dengan metode ABC. Metode ABC. Yang pertama, A, artinya harus dilakukan. Inilah tugas yang penting. Tugas ini bersifat mendesak atau memiliki kepentingan yang tinggi. Yang kedua, B, artinya prioritas yang sebaiknya dilakukan. Tugas yang tercakup di sini memiliki tingkat kepentingan menengah, penting, namun tidak mendesak atau tidak saat itu juga harus dilakukan. Dan yang terakhir, C, artinya prioritas yang menyenangkan bila dilakukan. Kategori ini memiliki tingkat kepentingan paling rendah. Meskipun kegiatan pada tingkat ini menyenangkan atau menarik, namun pelaksanaannya dapat ditunda. Pembagian prioritas tersebut bersifat fleksibel, tergantung pada kepentingan setiap orang. Kriteria dalam penentuan prioritas ini dibuat dengan berbagai pertimbangan, relativitas, dan training. Selanjutnya, bisa juga menggunakan kuadran waktu dalam menentukan skala prioritas. Kuadran waktu. Yang pertama, kuadran 1 berisi aktivitas yang mendesak dan penting. Selalu ada kegiatan yang tidak dapat kita kendalikan dan harus dilakukan. Selanjutnya, kuadran 2 berisi hal-hal penting yang tidak mendesak, misalnya olahraga dan mengerjakan tugas-tugas tepat pada waktunya. Lalu, kuadran 3 berisi kegiatan mendesak tetapi tidak penting. Contohnya, kumpul dengan teman kuliah dan lain-lain tanpa tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, kuadran 4 berisi kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting. Kegiatan yang banyak membuang waktu sia-sia. Contohnya, menonton TV, bermain games, dan bermain sosial media. Nah, ternyata kebiasaan juga dapat berpengaruh terhadap manajemen waktu. Oleh karena itu, kita harus menerapkan kebiasaan yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Keefektifan terletak pada keseimbangan produksi atau kemampuan produksi hasil yang diinginkan. Keefektifan yang sebenarnya adalah suatu fungsi dari dua hal, yaitu apa yang dihasilkan dan aset yang menghasilkan. Aset yang menghasilkan adalah yang dimiliki, dan yang dihasilkan adalah konsekuensi dari aset yang dimiliki oleh kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif, agar waktu yang kita gunakan dapat bermanfaat. Nah, sekarang ada yang mau menceritakan strategi manajemen waktunya selama pandemi COVID-19 ini. Yuk dengerin! Hai, namaku Amul. Aku mahasiswi semester 6. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan harus dilakukan di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Bekerja dilakukan di rumah.
belajar dilakukan di rumah, hingga beribadah pun dilakukan di rumah. Tentunya, kampusku pun ikut melakukan LFH, Learning from Home. Mahasiswa dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing sejak diumumkannya LFH atau WFH ini. Pembelajaran dilakukan dengan daring, penugasan, dan berbagai metode lainnya. Selama LFH ini, kita memiliki banyak kegiatan tentunya. Misalnya, membantu orang tua, melakukan kelas online, mengerjakan tugas, olahraga, dan kegiatan lainnya. Tugas datang silih berganti, yang satu baru selesai, yang lainnya datang lagi. Bahkan kadang belum selesai yang satu, sudah datang lagi yang lainnya. Atau tugas-tugas datang berbarengan. Selama di rumah aja, kadang aku terlena karena merasa banyak waktu luang, sehingga aku menunda-nunda pekerjaanku. Aku malah melakukan kegiatan yang hanya menyia-nyiakan waktuku saja. Misalnya, tidur, bermain sosial media, menonton TV, bersantai, dan bermain game. Akhirnya, aku merasa stres saat deadline pengumpulan tugas. Belum lagi aku harus mengikuti kelas online dan kegiatan lainnya. Aku pun berpikir, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Dan mulai pada saat itu, aku benar-benar melakukan manajemen waktu agar aku tidak stres dan keteteran dengan tugas-tugas yang harus aku kerjakan. Hal pertama yang aku lakukan yaitu membiasakan diri untuk menyiapkan daftar. Aku membuat daftar tugas atau kegiatan apa saja yang harus aku selesaikan. Ditulis dengan deadline pengumpulan tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan. Kadang aku juga membuat monthly planner. Aku menulis tugas-tugasku sesuai dengan deadline pengumpulan tugas pada monthly planner. Hal yang kedua yang aku lakukan yaitu menemukan waktu bekerja yang optimal untuk menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal. Aku tidak bisa mengerjakan sesuatu dalam kondisi yang bising, misalnya pada siang hari, sehingga aku terbiasa mengerjakan tugas di malam hari setelah sholat Isya atau pada dini hari sebelum waktu subuh. Namun, jika kegiatan belajar itu harus dilakukan di siang hari, maka aku mengerjakannya di tempat yang lebih tenang, misalnya kamar. Nah, biasanya aku juga membuat daily planner agar aku dapat merencanakan aku harus mengerjakan apa saja pada pagi hari, pada siang hari, hingga pada malam hari. Selanjutnya yaitu menyusun skala prioritas. Memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingannya seperti vital, penting, harus dilakukan hari ini atau dapat dilakukan besok. Biasanya, aku menyalin daftar kegiatan tadi ke dalam to-do list yang aku buat. To-do list tersebut dibuat dengan tanda urgensi seperti tanda seru yang berbeda-beda, atau diurutkan berdasarkan prioritas. Lalu, merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu tertentu pula. Aku membuat waktu pekerjaan atau deadline pribadi agar tidak terdesak dan stres di deadline pengumpulan tugas. Misalnya, dengan menentukan deadline pribadi 2 hari sebelum tugas tersebut ditentukan. Namun, deadline tersebut tentunya harus ditepati ya. Percuma kita membuat daftar, kita membuat deadline sendiri, tapi kita tidak melakukannya pada saat itu juga. Berikutnya adalah pengorganisasian. Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas. Aku biasanya menyeting tempat pengerjaan tugasku. Biasanya aku mengerjakannya di kamar. Aku membereskan kamar terlebih dahulu agar nyaman. Misalnya membereskan meja belajar agar tidak stres melihat tumpukan buku atau tugas yang lainnya, sehingga aku lebih fokus dengan apa yang sedang aku lakukan. Aku juga biasanya menaruh air dan beberapa camilan seperti permen dan biskuit untuk menemani pengerjaan tugasku. Jangan lupa disimpan juga di tempat yang aman ya, agar tidak mengotori tugas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga yaitu melakukan refreshing. Hal ini bisa dilakukan dengan olahraga agar badanku tetap sehat. Aku sesekali
bermain sosial media, menonton TV, bermain games, ataupun tidur. Namun, hal tersebut tentunya harus dilakukan pembatasan ya, agar tidak terlena. Nah, gitu guys, tips and trick atau strategi aku dalam mengelola waktu. Gimana? Gampang kan? Semangat ya! Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang manajemen waktu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.